Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asa di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan, produktivitas, pengangguran, dan juga inflasi di negara kita. Nah, Bu Asa hanya akan menjelaskan sedikit saja, nanti yang lain teman-teman bisa belajar sendiri. Dan juga di materi sejarah hari ini Bu Asa sertakan tentang data asli dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang terbaru di bulan November 2020 tentang keadaan pertumbuhan produktivitas, pengangguran, dan inflasi di Indonesia. Nah, harapannya nanti setelah mempelajari materi ini, nanti teman-teman bisa memahami, kemudian juga bisa mengkonstruk tentang pertumbuhan, produktivitas, pengangguran, dan juga inflasi dari kehidupan sehari-harinya teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa menganalisis kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi di negara kita karena adanya pandemi itu kira-kira gimana pertumbuhannya, produktivitasnya, penganggurannya, inflasinya seperti apa, kita akan bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pertumbuhan. Mungkin ada yang sudah membaca tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, harapannya nanti teman-teman tidak hanya membaca di sini ataupun mendengarkan video ini, tapi juga akan membaca referensi yang lain aja. Di sini hanya clue-clue aja. Oke, dan di mana di sini pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadinya kenaikan produk nasional bruto real ataupun pendapatan nasional real. Nah, ini nanti harapannya dengan tahu ini teman-teman tahu gimana kira-kira pertumbuhan ekonomi yang sedang dialami Indonesia itu seperti apa. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, tapi di sini Bu Asa sebutkan hanya 4 aja, nanti teman-teman cari sendiri. Yang pertama ada kekayaan alam ataupun sumber daya alam. Kemudian ada mutu tenaga kerja dan juga pertumbuhan penduduk, kemudian modal, teknologi, kemudian sistem sosial yang ada di negara tersebut, dan juga masyarakatnya. Nah, ini untuk pertumbuhannya, nanti teman-teman bisa mempelajari tentang teori pertumbuhannya Solo ya, tolong dibaca sendiri nanti ya. Oke, yang selanjutnya adalah produktivitas. Ada yang tahu teman-teman? Oke, jadi di mana di sini produktivitas itu biasanya merujuk di banyaknya apa barang sama jasa ya yang bisa dihasilkan oleh seseorang ataupun apa namanya tenaga kerja itu di setiap jam kerjanya dia itu kayak apa gitu. Nah harapannya ketika kita sedang mengalami pandemi COVID seperti ini, harapannya produktivitas masyarakat itu meningkat agar nanti bisa menurunkan angka resesi juga gitu. Tapi selain produktivitas, nanti apa saja yang bisa mengurangi resesi akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian faktornya ada yang tahu? Kira-kira kenapa kok ada modal fisik, ada modal manusia, ini SDM ya, ada sumber daya alam, dan juga ada teknologi gitu. Kalau teknologi kenapa kok kira-kira meningkatkan produktivitas? Nah, memang biasanya dengan teknologi yang canggih ataupun mesin-mesin yang canggih, otomatis produktivitas dari suatu negara itu bisa tertolong. Tapi untuk negara-negara yang dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Indonesia, itu juga harapannya selain teknologinya juga dipakai, tetapi dia tetap padat karya kayak gitu ya. Jadi nanti tidak akan memengaruhi ke pengangguran kayak gitu kan. Ada yang bilang bahwa, "Loh Bu, nanti kalau teknologinya maju gimana untuk tenaga kerjanya?" kayak gitu. Nah, ini untuk pengangguran. Nah, untuk kategori pengangguran apa saja ini nanti akan menjadi tugasnya teman-teman untuk mencari ya. Nah, untuk kategori pengangguran ini nanti tugasnya dikerjakan secara kelompok. Nah, kelompoknya seperti kelompok yang sebelumnya gitu. Kelompok ketika teman-teman presentasi tentang materi di pertemuan keberapa itu. Kayak gitu. Jadi nanti setiap kelompok akan mengumpulkan apa saja sebenarnya kategori dari pengangguran dan juga contohnya. Tapi semua anggota kelompok tetap wajib untuk mengupload di si Pejar, walaupun ini dikerjakan secara berkelompok.
Kemudian kita lanjutkan ke inflasi. Nah, ini inflasi sebenarnya sudah beberapa kali kita bahas ya, di mana memang inflasi ini terjadi di mana-mana, nggak hanya di Indonesia aja. Nah, di mana ini tadi memang materi kita kan mengaitkan sebenarnya apa sih kaitan antara pertumbuhan, pengangguran, produktivitas, dan inflasi ini gitu. Nah, kalau berdasarkan kurva Philip ini ketika inflasinya meningkat ini penganggurannya justru menurun kayak gitu ya. Nah, harapannya ketika inflasinya tinggi, produktivitasnya itu apa namanya semakin tinggi agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah, ketika produktivitas tinggi, otomatis nanti GDP-nya juga akan bertambah gitu. Ketika GDP bertambah, nanti harapannya juga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Tapi harus juga diimbangi dengan konsumsi dalam negeri yang cukup kayak gitu. Nah, ini adalah data dari BI ya untuk tingkat inflasi kita di berapa nih? Sekitar 1 tahun terakhir. Ini teman-teman bisa baca. Nanti juga ada data dari BPS tentang tingkat pengangguran kita yang paling baru. Itu nanti bisa teman-teman download di si Pejar. Oke, saya rasa sudah cukup untuk clue-clue dari materi ini. Yang selanjutnya bisa teman-teman pelajari sendiri dan jangan lupa tugasnya ya. Nanti due date-nya juga bisa dicek di si Pejar. Bu Asa undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.